Banyak yang pada datang, tapi pada nggak jadi, Pak. Pada nggak jadi, gampang lah Pen. Iya. Kenapa orang pada nggak jadi? Karena Pepen kalau sholat ba'diyah qobliyah bolong-bolong. Jawab, bolong-bolong nggak lo sholat ba'diyah qobliyah? 1000%, Pak. Tepuk tangan dong. Wow. Makanya lo udah meninggal, kenapa hidup lagi? Pepen. Terus Coba lo promosi. Saya buka travel. Sebutin nanti yang berminat, yang dari Indramayu, Cirebon, bisa bawa penumpang dari mana aja. Dari rumah sakit jiwa bisa gak? bisa, Pak. Ah! Pepen gila. Yang mau ke Pak Haji Dari mana aja bisa? Dwi Susanto atau dari Indramayu, Cirebon, Subang, Majalengka, Sumedang, Bandung, ya bisa hubungi saya. Ah, lupa nomor HP-nya. Tepuk tangan dong untuk Pepen Bloon. Tepuk tangan dong untuk Pepen Bloon. Tepuk tangan dong untuk Pepen Bloon. 083 890 27 46 47. Peng, kenapa lo nggak bikin nama biar terkenal cepat maju? Namanya Travel Blow On. Oh, tepuk tangan dong untuk Travel Blow On. Tepuk tangan dong untuk Travel Blow On. Tepuk tangan dong untuk Travel Blow On. Terus setiap bawa pasien ke pasien istilahnya bawa orang ke RDAY itu pasti ada halangan terus, Pak. Gampang Sampai Pen, ganti mobil itu. kalau mau berangkat, Iya. tutup radiatornya dibuka, alat kelamin kamu direndam di dalam. Bagus, Pak. Cocok, Pak. Cocok. Iya. Nah, iya. Itu pasti Lu sih halangan. ngelawak mulu, Ben. Pasti Ben, ada Ben. Lu tuh di sini nanya nggak boleh ngelawak, ya. Bikin tamu ketawa aja kamu, Pen. Jadi nanti kamu buka resleting kamu, rendam alat kelamin kamu di radiator. Iya. Kalau dia meledak, Mau testimoni tapi jangan di video, boleh nggak, Pak? boleh, 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 boleh. Kan tadi udah gue video wajah lo. Sekarang nggak gue video, ayo dong testimoni. Ya biar gubrak kata Pak Haji. Aduh, bener lo bikin nama Travel Blow On, cocok bilang lo. Oh, tepuk tangan dong untuk Travel Blow On. Ayo testimoni. Tunggu dulu. Ketawa bareng dulu, ketawa dong. Bener enggak ini bukan? Nah, Kamu lihat video RDA ini bener apa enggak gitu? iya. Ini lucu apa enggak? Ya, Ya. setengah lucu. Bu, ketawanya setengah, Bu. 1, 2, 3. Dah. Ya iyalah, ini ibu-ibu juga kalau malu muntah tahu. Tunggu dulu Pak Haji. Oh iya. Ya iyalah gubrak. Iya. Saya pakai ilmunya Pak Haji, Pak. Apa? Pakai ilmunya Pak Haji. Pakai ilmu saya? Iya, terus- Yang mana, Pen? Nanti dulu, Pak. Hah? Gubrak dulu, Pak. Oh, gubrak. Terus, Pen? Terus udahlah, bismillah aja ini Pak kata saya tuh. Terus fotonya, Foto perempuannya. iya Pak, masa mertua saya, Pak. Ada. Ya, foto perempuannya. Diapain, Pen? Oh, tepuk tangan dong untuk Travel Blow On. Penduduk, Bos. Iya, Ada lagi? Yang ketiga Pak Haji, Hmm. karena partner saya itu yang di bawah itu nggak pas. Saya itu kan punya orang yang suka ngasih duit ke saya Pak Haji. Saya nggak mau bikin beliau sedih karena sudah saya anggap sebagai ibu saya sendiri. Akhirnya duit yang di bawah ini kan ngendap Pak Haji, nggak bisa jalan karena saya nggak bisa ngirim kontainer ke sana. Dalam minggu depan ini harus ada 2 kontainer Pak Haji. Baru dapat setengah kontainer Pak Haji. Pertanyaannya, gimana caranya supaya dapat 2 Pak Haji? Dan gimana caranya supaya ibu yang selalu ngasih invest ke saya ini tidak kecewa lagi sama saya? Gampang, Bos. Sholat ba'diyah jangan bolong. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Kalau lo nekat lagi kayak Mbak Rati, sedekah ekstrim. Kayak Mbak Rati, sedekah brutal. Nanti yang nyelesain caranya Allah, bukan caranya lu. Baik Pak Haji, mohon dituntun Pak Haji ya. Iya, nih Bos.
Ini ruangan Pak, tanya saksinya Pak Nur sama Pak Bambang Anco. Ini udah jadi 3 tahun yang lalu sebelum pandemik, ya kan? Ini udah jadi Pak. Saya nggak tahu nih kegunaannya apa. Buat acara begini. Di bawah itu tadinya kandang kuda. Kenapa bisa disuit jadi aula tuh buat acara seminar tuh di bawah? Kapasitasnya 1,5 ini. Nah maksud saya, Bapak dan Ibu, Bapak nih terutama Ibu, bisa gak jangan pengen tahu solusinya apa, syariatnya apa, ikhtiarnya apa. Kalau lu kan pengen tahu gimana nih biar bisa dua kontainer, solusinya apa nih? Nggak boleh bos. Kalau udah tahu apa gunanya ada Allah. Iya, udah santai aja. Yang penting lo sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyahnya jangan bolong. Itu dulu. Siap Pak Haji. Kita kan kebanyakan apa-apa ikhtiar, apa-apa syariat. Ini kan nggak ada di RDI ikhtiar dan syariat. Karena kan Haji Marco juga nggak kerja. Roni kan cuman apaan? Cuman main-main doang. Baik. Bisa? Ya baik Pak Haji. Ini satu lagi, istri saya ini suka emosian, temperamental Pak Haji. Orang yang suka emosian nanti, jadi perempuan yang suka emosian tinggal nunggu penyakitnya. Nama penyakit mau tahu? Kista leper. Ada tamu saya perempuan, anaknya 1 sakit kista leper. Kawin pertama gagal, kawin kedua gagal, dia langgeng sama kawin yang ketiga. Diponis sama dokter sakit kista leper. Mau tahu obatnya? Dipotongin kerbo belang, mata putih, tedong bungo. Sekarang udah sembuh total. Dulu dia pakai Honda City, dulu dia pakai Honda Jazz, sekarang dia pakai CR-V Prestige Turbo. Kok bisa? Ya karena udah waras dia, udah nggak emosian. Baik Pak Haji. Iya bos, orang yang suka emosian mobilnya sampai kiamat nggak bakal ganti-ganti bos. Kalau di Honda City aja. Kalau di Honda Jazz aja, nggak bakal ganti-ganti. Dan rumahnya pasti ngontrak, rumahnya pasti tinggal di apartemen tapi sewa. Kalaupun dia punya rumah, rumahnya pasti angker. Itu pun juga bukan rumah dari dia beli, boleh dikasih sama emaknya, sama bapaknya, sama saudaranya. Dia nggak bakal punya rumah sampai kiamat. Enggak juga punya rumah, ya entar lah mama habis. Ada aja blow-onnya. Mau tahu blow-onnya? Rumahnya disekolahin di bank, duitnya diinvestasiin, investasi bodong. Akhirnya investasinya nggak balik, dia nyicil tiap bulan. Berapa bulanannya? 7 juta. Kadang kan disekolahin 200 juta. Orangnya cantik, biasanya orang yang suka marah-marah cantik putih. Ya, tapi suka ketipu. Loh. Iya, jadi orang yang suka marah-marah bentuk teteknya nggak pernah kecil, gede. Iya, ada tamu saya. Gue periksa dulu alat kelaminnya, oh iya, gue periksa lagi tetenya, iya gede. Nah gue lihat, oh iya sama. Jangan, nanti penyakitnya kista leper ya. Jadi ibu-ibu yang tetenya agak gede coba diperhatiin ya. Jangan. Bahaya. Ada lagi? Ya, ini testimoni Pak Haji. Ya. Kemarin hari pertama, 2 minggu, 3 minggu yang lalu Pak Haji. Ya. Celana dalam saya balik. Ya. Saya perjalanan ke Tasik Pak Haji. Ya. Mobil Fortuner saya disambit sama botol orang mabuk Pak Haji. Oh ya. Semua kaca, semua ngelewatin saya Pak Haji. Mata saya alhamdulillah nggak kena. Jadi kacanya semua sampai ke belakang. Yang di belakang teman saya tentara TNI kena, terus sebelah saya kena. Alhamdulillah, padahal kaca yang pecah itu di depan saya Pak Haji. Saya selamat alhamdulillah. Selamat. Selamat. Wow, tepuk tangan dong. Pakai celana dalam kebalik. Dahsyat ya. Emang nih ilmu RDA luar biasa ya. Makanya Bapak dan Ibu coba deh paksain. Toh kan Bapak dan Ibu pakai celana dalam kebalik juga nggak kelihatan orang. Apa kelihatan? Enggak lah, pakai aja deh yang BH dibalik. Ini untuk musibah aja terhindar, apalagi rezeki. Amin. Ya, Amin. Bisa? Bisa. Karena tidak ada orang pakai celana dalam kena hipnotis, nggak ada.
Tidak ada orang pakai celana dalam kena santet, nggak ada. Tidak ada orang pakai celana dalam diancem-ancem, nggak ada. Ji, gue kok diancem Ji? Tadi gue pakai celana dalam gue tetap diancem. Tenang bos, yang ancem lo besok almarhum. Kok bisa? Kan balik tuh. Iya. Oke. Baik Pak Haji, terima Ada kasih. lagi? Oke, ibu mau nanya apa? Bebas. Assalamualaikum Mas. Nih perhatiin nih orang yang suka emosi nih. Ya. Ini gara-gara suami saya. Gara-gara suami saya. Karena rata-rata perempuan tuh emosi penyebabnya di suami. Di suami. Ya tuh, kalau suaminya kayak gitu. Sering pergi nih masalahnya. Ya. Ya. Tamu saya juga gitu. Suami yang pertama kawin, bayi baru lahir, cerai gitu. Ini kan masih bagus, masih langgeng. Kawin lagi yang kedua, perkawinannya mewah, cerai lagi. Tapi sakitnya apa? Kista lever. Nah, ibu jangan ya, harus sehat gitu. Dan rata-rata orang kista lever kulitnya putih. Jadi yang hitam bersyukurlah kau. Pertanyaannya apa? Ya, saya pengennya masalah-masalah selesai, Ya. utang selesai. Terus saya kan ini bantu temen untuk cari jamaah umroh, tapi baru dapat 2. Gitu. Jadi gini Bu, Pak, inget-inget ya, tadi saya udah ucapin dari awal ya. Ayatnya, kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Kalau dia niatnya mau bantu temen, nggak boleh. Ya, Bismillah. Iya, karena Allah. Buat apa bantu temen? Akhirnya nanti kita ekonominya naik turun. Jadi apa-apa harus karena Allah. Jadi saya nyari jamaah umroh karena Allah. Saya nyari jamaah umroh karena Allah. Sebenarnya ibu nggak usah pusing-pusing. Ini kan RDA kan decision maker saya, penentunya. Kalau bisa nih besok anak yatim berangkat umroh, itu Bu yang ikut bisa di atas 100, 200. Bisa aja saya belokin ke ibu. Ya, Tapi ibu kan masih suka marah-marah ke suami. Jadi saya ngeri dibelokin. Akhirnya saya masih pakai maktur. Coba jangan marah-marah. Iya, pengennya naik haji. Ibu pernah gak coba pada saat suami tidur dibanguninnya suami ibu banguninnya dengan nyium alat kelamin suami, pernah gak? Belum. Nah coba dulu praktekin dulu sekarang. Ayo bos, tidur bos. Berapa tidur bos? Istri yang bangunin suaminya, dicium alat kelaminnya suaminya sama istrinya, itu rata-rata rumahnya 1000 meter. Jadi kalau ibu bapak masih rumahnya tipe 21, tipe 36, tipe 45, nggak apa-apa, praktekin dulu. Tes dah, 1000 meter. Nanti di depan ada pohon durennya. Nanti di belakang ada pohon durennya. Itu pasti. Nanti mobilnya bisa muat di garasinya 4. Tapi berani gak nyium alat kelamin suami? Mana buktinya? Oh nanti. Terima kasih Pak Haji. Ya, Sep, tepuk tangan dong. Atur Kang Nur. Terkabul ya bos. Baik, terima Saya kasih saya kasih Bapak Ibu. contoh lagi Baik, buat untuk istri. berikutnya saya panggilkan Satu istri, satu kembali suami. saya dengan Saya humor Bapak. ya. Pengen umroh ini. Ya, pastilah. Terima kasih ya. Bapak Budi Suparjo. Ada Bapak Budi Suparjo? Ada? Kalau nggak ada saya lewatin. Sultan Effendi ada? Nggak ada? Oh, berarti udah pulang. Robiatul Masruroh. Yuk silakan Ibu. Hasnawati. Lisdah. Lisdah ada? Nggak ada. Oke, Asep J. Pak Asep silakan. Asehu ada? Yuk silakan. Reja. Reja ada Reja? Sulastri. Sulastri. Rudi. Rudi silakan Pak Rudi. Hajah Nurma. Bu Hajah Nurma. Iya, di sana boleh. Hajah Nurma. Kustam Amuliti. Ada Pak Kustam? Iya. Sudah berapa ini?
1, 2, 3, 4, 5, 9, satu lagi. Erika. Ibu Erika ada? Ayo. Ibu Erika, iya. Oke. 10 yang kedua sudah kami panggil. Yuk, seperti biasa, kalau bisa pertanyaannya tidak sama, kalau bisa berbeda, singkat, padat, dan jelas. Oke, baik. Silakan Ibu. Yuk, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Haji. Ini saya tadi malam Robiatul Masruro. Ini yang saya tanyakan bukan masalah saya sendiri. Ini kalau masalah anugerah, saya yakin pulang dari sini saya yakin sudah pasti terbebas semuanya. Ya. Yang saya tanyakan ini untuk orang tua saya ini kakinya selalu bilang sakit terus gitu. Itu apa saya centongnya atau gimana? Dicentongin bisa sembuh, itu namanya penyakit gejala pengapuran. Dicentongin sembuh. Berapa kali? 99 kali. 3 kali. 99 kali sehari 3 kali. Umurnya berapa? Umurnya sekitar 60-an. 60 hari. Gitu. Ada lagi? Oke, yang kedua ini keponakan saya ini sering keluar masuk rumah sakit, entah panas, entah ini. Laki perempuan? Laki-laki. Pakai bajunya papahnya, pakai bajunya mamahnya. Kalau mau tidur nanti nggak bakal sakit-sakitan. Oh gitu. Oke. Kasih baju papahnya, baju yang bekas pakai, jangan dicuci, dijemur biar kering, dipakai kalau dia tidur. Nanti badannya kuat, nggak bakal sakit-sakitan. Ada lagi? Oke. Untuk masalah anak kan gini Pak Ji, kan anak saya semuanya di pondok ya. Berarti kalau kita ingin memuliakan anak, saya kan ingin semuanya saya lakukan ya. Kalau yang masalah dengan suami kan sudah saya lakukan semuanya ya. Ini untuk masalah sama anak, berarti kalau misalnya anaknya telepon minta ini kita turuti gitu aja ya. Iya deh. Terus kita iya. hijab gitu ya. Iya. Sekalian kita hijab Iya. gitu. Oke. Gitu. Kan ayatnya habis gelap terbitlah terang. Permintaan anak gelap, berarti Tuhan mau nerangin. Jangan permintaan anak. Duh, lagi nggak megang duit, ada itu namanya ngeluh. Ada lagi? Terima kasih. Sip, Insya Allah Ibu. terkabul. Ya pasti, Ibu. Nama. Assalamualaikum. Nama. Pak Haji. Saya Senawati dari Jambi. Pertanyaannya Jambi. Ya, ini kenalnya dari itu Bu Masrurah itu. Ini Pak Haji, saya orangnya ringkih, gampang sakit. Kayak kesini dari sana saya tolak sampai sini langsung demam. Sampai sekarang belum sembuh. Udah 2 malam. Meriang. Iya demam gitu. Pokoknya Demam sama meriang beda. Meriang sama itu. Meriang tau gak meriang? Merindukan kasih sayang. Tapi di mana-mana orang demam mana bisa ketawa. Ini ketawa. Iya tadi malam sudah ketemu Pak Haji agak mendingan tuh sampai saya bilang, saya ketemu Pak Haji tadi malam kok. Padahal rencana tadi malam mau pulang Pak Haji sudah nggak tahan. Janganlah. Pulang, terus itu Pak Haji kan bilang ini, besok kita itu privat ya besok. Terus saya tadi malam loh, kok saya ini agak berubah badan saya agak enakan gitu. Saya ketemu Pak Haji gitu kan. Itu namanya meriang, merindukan kasih sayang. Terus gitu Pak Haji bertanya supaya nggak ringkih gitu, nggak gampang sakit tuh gimana? Orang yang nggak bakal sakit, ringkih, sakit, obatnya cuma satu. Paksain tidurnya jangan lebih dari jam 8 malam. Kalau tidur jam 8 malam ringkih. Jadi mbaknya tuh kurang tidur. Iya, memang saya sering itu Pak Haji. Kadang Hah? suka itu. Begadang? Iya. Nggak boleh. Coba latihan. Kalau memang nggak bisa tidur jam 7, jam 8 malam, ibu paksain copot celana dalam ibu, taruh di kepala. Nanti ibu pasti mau tidur. Karena mau keluar kamar malu. Mau keluar rumah malu. Hanya kelentak-kelentik di kamar tidur. Bisa? Iya. Terus ini lagi Pak Haji, saya punya suami itu sifatnya temperamental. Punya suami temperamental. Iya, pokoknya itu saya sebagai seorang istri kan selalu berusaha. Ibu punya anak berapa dari suami itu? Enggak ada, saya ada anak satu tapi suami yang dulu ini Suami yang kedua. Iya, enggak ada. Temperamental. Iya. Kenapa nggak cerai aja cari yang ketiga?
yang brutal. Wah. Cerai lagi, kawin lagi yang keempat, yang arogan. Jadi saya berusaha, katanya kan kita harus senyum gimana. Dia tuh lain Pak Haji, kalau kita nampak gembira-gembira, dia tuh berusaha gimana supaya ada yang membuat saya marah. Jadi kan kita lama-lama kan nggak tahan Pak Haji. Kan ibu belum colek alat kelamin ibu, taruh di mulutnya dia kalau tidur. Sudah Pak Haji, tapi cuman baru beberapa kali. Jangan dong, minimal 9 kali, maksimal selama umurnya dia. Iya. Colek, taruh di mulutnya dia. Nurut, manut, katut. Nurut, manut, katut. Nurut, manut, katut. Nurut, manut, katut. Begitu. Bisa? Iya. Terus saya ini ada anak Pak Haji, tapi kan umurnya laki-laki kan anak saya cuma satu. Laki-laki kan umur 21 tahun. Ini ada ya namanya anak sekarang ya sudah ada pacar gitu, cuman kayak perempuan itu ngebet banget. Saya tuh kan pengennya ya umur 21 tahun, kalau bisa kan 22 tahun lagi lah. Terus gimana caranya supaya nggak terlalu mereka itu. Colek alat kelamin ibu, taruh di mulutnya dia kalau tidur. Kalau nggak dimasakin, nanti buat masak makanan dia. Kerja Pak Haji nggak di rumah dia. Ya udah fotonya dikempit alat kelamin ibu, nanti Iya. dia nurut. Iya saya udah coba. Ibu masih punya alat kelamin nggak? Masih Pak Haji. Oke, kempit. Kemudian itu Pak Haji, apa namanya itu ada ya itu tadi kan ada tanah di sebelah, saya pengen kalau bisa milik saya. Tadi kan katanya dipercikin itu. Ya, reneman cara dalam Iya. ibu dicawik-cawik Cawik. di tanah itu. Nanti Berapa jadi kali milik. sehari Pak Haji? Sekali. Sekali aja. Ya, Selama umur ibu berapa? udah 50-an. 50 hari, paling Iya. lama 50 hari nanti jadi milik ibu. Nah, kemudian satu lagi Pak Haji ini, tahu apa? Toko saya itu sepi banget. dah Jualan kayak dulu. apa? Kelontongan. Ibu rendam cara dalam ibu, cawik-cawik di depan toko kelontongan ibu. Besok rame banget. Umur ibu berapa? Ya itu 50 tadi. Selama 50 hari, tiap pagi. Pokoknya Ibu saya- jangan kalah sama Teh Usi. Iya. Teh Usi dagang sotomi aja, omsetnya per hari 15 juta. Jadi saya Dicawik-cawik aja. Teh Usi Pokoknya- cuma senyum. Ibu tuh kurang senyum. Iya Pak Haji. Coba katanya. senyum. Apalagi sama suami saya malah senyum karena dia tuh kalau kita gembira malah tambah dibikin supaya kita marah Pak Haji. Itu namanya ngeluh. Coba ibu Jadi senyum. gimana? Ya udah senyum kayak begini. Kurang. Jadi kalau ibu senyumnya mahal, bapak dan senyumnya mahal, kalau mau tidur gosok pakai celana dalam 99 kali, bangun tidur 99 kali. Ibu nggak senyum nggak apa-apa, nanti duit masuk sendiri. Ini udah terbukti. Coba bapak ibu praktekin. Kalau memang senyumnya susah, gosok mukanya pakai celana dalam. Satu lagi Pak Jim Ah. di sini. Saya kan di sana di Jambi kan itu kebun sawit. Gimana caranya supaya saya itu bisa kebunnya luas, usahanya bisa maju kayak dulu itu lagi maksudnya kayak. Ibu nggak ngeluh sama suami, nanti kebunnya luas. Iya. Begitu. Gitu aja, Ibu Pak ngeluh, Haji. jadi kebunnya susah luas. Iya, memang yang paling susah itu suami Pak Haji sampai saya Apa bingung. saya santet aja? Gimana Pak Haji kalau misalnya saya tuh pakai mestinya diam aja nggak usah banyak ngomong sama dia nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Supaya misalnya mencegah supaya menjaga yang 18 rasa Iya, itu. bisa. Nggak apa-apa Pak Haji ya? Iya. Iya.